Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Allah SWT. Pada malam hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Kami pengurus BPP KBKSRI, saya sendiri Denny Fredian selaku Ketua Umum KBKSRI. Di samping saya ada Bang Ayani Ian, Sekjen Badan Pengurus Pusat BPP KBKSRI. Di belakang sebelah kanan ada Bang Antoni, Ketua 1 Bidang Organisasi KBKSRI. Di sebelah kiri belakang saya ada Bang Subianto, Ketua DPD KBKSRI Provinsi Kepulauan Riau. Bagi teman-teman semua anggota Satpam yang tergabung di dalam KBKSRI, baik pun dari anggota aktif maupun anggota partisipan, kami ucapkan selamat bergabung di live streaming ini. Sebelum kita memulai, silakan teman-teman komentar tentang visual audio, apakah terdengar jelas di sana. Selamat bergabung kepada Bang Salam Perdamaian Siregar, Usman Lenkari, Alfarisi, Vicky Vegas, Dedi Mardiansa, Sultan Ai, Bayu. Tolong absen dari BPD mana teman-teman semua. Ya, sebelum kita mulai, kami BPP KBKSRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini kepada teman-teman Satpam yang menjalaninya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat walafiat, sehingga proses pelaksanaan tugas sebagai seorang pengamanan di bulan suci Ramadan ini tetap bisa berjalan dengan baik dan sempurna, insya Allah. Dan juga teman-teman yang sedang melaksanakan tugas di masa-masa COVID-19 ini, tetap semangat saudara-saudaraku semuanya. Jangan pernah patah semangat, tetap jalankan SOP dan protokol pengamanan sesuai instruksi dari Kapolri dan pemerintahan serta dinas-dinas terkait. Bang Okto dari Papua, selamat bergabung. Denny Neng April, selamat bergabung. Ismail Lubai RJM, selamat bergabung Pak Ismail. Asri Mahmud, siap BPD KBKSRI Riau. Salam BPD KBKSRI Riau, salam hormat dari kami. Selamat atas prestasi dan program kerja yang telah dilaksanakan BPD serta BPC KBKSRI se-Provinsi Riau, dan juga atas inisiatifnya untuk mengadakan kegiatan silaturahmi antar pengurus dan anggota baik dari BPC maupun BPD Riau. Salam kami untuk teman-teman semua di BPD Riau dan BPD seluruh Indonesia. Kami selaku BPP KBKSRI menghimbau kepada seluruh pengurus untuk sementara mengurangi kegiatan-kegiatan perkumpulan massa anggota apabila di wilayah tersebut sedang diterapkan PSBB oleh pemerintah. Adapun wilayah-wilayah yang belum ditetapkan sebagai daerah PSBB untuk tetap mengikuti protokol apabila melaksanakan kegiatan di luar, tetap pakai masker, sediakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Vicky Vegas Soroman, Satpam Manado, monitor Bang, lanjut. Terima kasih Manado sudah hadir, stay terus. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan mulai sesi tanya jawab ketika teman-teman sudah bergabung di live streaming ini di angka 100. Adi Jun,
Ketua Bidang DPP Humas KPK SRI, Sultan Ai dari Riau Monitor Ketua, terima kasih Pak Sultan Ai. Demi Arianto, selamat bergabung. Usman Lemkari, alhamdulillah siaran langsungnya jelas. Izin dan saya Usman Alimu, Ketua KPK SRI BPD Sutra. Salam hormat BPD Sutra. Surabaya hadir Nizar Adi, salam Surabaya. Karawang hadir Farid Mardianto, salam hormat ke Karawang. Salam dari BPC Pelalawan Riau, Pak Ayan Datuk, salam balik Pak. Kirim salam kami juga untuk teman-teman BPC Pelalawan Riau yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. Mifta Agata, selamat bergabung Bang Mifta. Ya, apabila viewer sudah mencapai 100, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bantu notifikasi, share ke grup BPD seluruh Indonesia bahwa saat ini kita sedang melaksanakan live streaming bersama BPP, KPK SRI dan BPD Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Sekretaris Jenderal BPP KPK SRI untuk menyapa teman-teman semua. Silakan Bang Sanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan keluarga besar Satpam Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Salam sejahtera. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa beserta keluarga. Kami dari DPP selalu berdoa semoga rekan-rekan di seluruh Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa, terutama yang Muslim, dengan sebaik-baiknya, walaupun saat ini kita sedang ada kendala atau wabah, tapi itu tidak menjadi hal yang terlalu dirisaukan. Selanjutnya, untuk semua rekan-rekan semua di seluruh Indonesia, nanti kita ada tanya jawab. Silakan untuk rekan-rekan yang di saat ini ikut streaming, nanti silakan jika ada pertanyaan atau masalah, mungkin nantinya kita sama-sama untuk didiskusikan. Mungkin hanya itu dulu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Denny Bredian selaku Ketua Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ketua 1 Bidang Organisasi BPP KPK SRI, Bang Antoni. Bang Antoni, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Antoni, Ketua Bagian Organisasi KPK SRI. Jika rekan-rekan mengalami kendala dalam pekerjaan, silakan rekan-rekan mengajukan pertanyaan ke kita. Insya Allah kita akan menjawab keluhan rekan-rekan. Itu aja kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan diajukan pertanyaannya. Insya Allah kita akan jawab. Demikian Ketua. Selanjutnya silakan Ketua BPD KPK SRI Provinsi Kepulauan Riau.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Ketua DPD Kepri atas nama Subianto, menyapa rekan-rekan semua. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mungkin ini perdana ya untuk menyapa rekan-rekan semua. Salam kenal dari saya. Mungkin seperti itu. Salam, selamat. Mungkin abang komentar bisa baca. Ya, ada pertanyaan dari Mahadi Oye. Izin bertanya untuk legalitas ya maksudnya ya. Legalitas untuk grup KBKSRI secara syahnya. Ya, jadi kami selaku Dewan Pendiri dan juga Ketua Umum KBKSRI menyampaikan proses perjuangan legalitas kita, transformasi dari komunitas Satpam KBKSRI menjadi Asosiasi Satuan Pengamanan Nusantara saat ini masih berlanjut dan terus berproses. Proses saat ini itu sudah sampai ke tahapan akta notaris dan SK Kemenkumham. Terhambat sedikit karena keadaan COVID-19. Sebagian daripada kantor institusi pemerintahan itu masih tutup. Sementara rekan-rekan perlu ketahui bahwa asosiasi kita sudah memiliki draft rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi, di mana draft ini sudah kita serahkan kepada notaris untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya, selanjutnya kami memohon doa dan restu dari Satpam seluruh Indonesia dalam proses perjuangan mendirikan asosiasi ini, karena tantangan kita berat, ada upaya-upaya untuk melemahkan, ada upaya-upaya untuk menghambat, tapi selama kita berjuang di jalan yang lurus untuk kepentingan Satpam banyak, insya Allah akan ikut campur Tuhan Yang Maha Kuasa di dalamnya. Dan insya Allah semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu saya selaku Ketua Umum memohon doa dan dukungan dari teman-teman Satpam se-Indonesia. Karena apa? Karena asosiasi ini murni asosiasi yang didirikan oleh Satpam dan untuk kepentingan Satpam itu sendiri. Adapun kendala-kendala lainnya selain daripada COVID-19, ini akan menjadi pembahasan internal kami, badan pengurus, dan segera kita akan menetapkan kantor sekretariatan, terutama BPP. Selanjutnya kita akan melaksanakan musyawarah nasional ke-1 KBKSRI, insya Allah. Ya, untuk teman-teman yang sudah hadir pada live streaming ini, kami minta kesediaannya juga untuk aktif bertanya. Insya Allah pertanyaan teman-teman, permasalahan teman-teman, baik itu di bidang hukum ketenaga kerjaan ataupun pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Satpam, akan kita bantu jawab dan memberikan pencerahan kepada teman-teman. Baik, menjawab pertanyaan dari Bang Bayu BPD Riau ya. Apakah dana legalitas untuk transformasi ke Aspamtara semua BPD KBKSRI ikut membantunya? Insya Allah untuk dana legalitas, akta notaris, SK Kemenkumham itu sudah terbackup dan akan bisa di-backup oleh BPP itu sendiri. Adapun nanti kami membutuhkan dukungan dari BPD itu dalam pelaksanaan musyawarah nasional ke-1. Karena musyawarah nasional ke-1 sehingga kita membutuhkan dana yang lumayan besar untuk sewa gedung, operasional, rangkaian kegiatan, dan undangan kepada instansi-instansi terkait, pejabat-pejabat pemerintahan,
dan teman-teman pengurus BPD seluruh Indonesia yang akan hadir perwakilannya dari Aceh sampai Papua nantinya. Dana tersebut bisa kita kumpulkan dengan cara gotong royong bagi siapapun yang mempunyai visi misi yang sama untuk perjuangan ini, karena tantangan kita adalah asosiasi ini didirikan oleh Satpam, jadi maka sumber dana itu bersumber dari Satpam itu juga. Jadi sementara kita berdikari sendiri, kita gunakan dana kas yang ada di BPD dan BPP kita sendiri, internal KBKSRI. Jumlah anggota aktif KBKSRI yang sudah mengisi formulir pendaftaran online baik via Google Form maupun via WhatsApp Form 14, saat ini kita menerima laporan dari BPD Aceh sampai dengan BPD Papua per tanggal 10 Mei tahun 2020 berjumlah 1.475 personel. Itu anggota aktif. Adapun anggota partisipan, sama-sama teman-teman semua bisa memantau dan melihat jumlah 86.000 sekian, itu berdasarkan data member grup Facebook KBKSRI. Kita katakan sebagai anggota partisipan karena yang bersangkutan belum mengisi formulir pendaftaran online. Mahadi Oye, siap, makasih komandan arahan dan masukannya. BPD Jakarta siap mendukung. Terima kasih dukungannya kepada BPD Jakarta. Tetap solid, tetap semangat, tetap sevisioner, satu visi, satu tujuan. Jangan sampai kita lemah dan kita harus mencapai tujuan kita. Kita akan insya Allah bersama-sama berjuang dan memulai sejarah baru untuk Satpam yang benar-benar sejahterakan profesinya, benar-benar kita berusaha untuk memuliakan, meningkatkan marwah Satpam Indonesia, insya Allah, amin. Johnny Henry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah setelah resmi dan sah memiliki badan hukum, nantinya akan dibentuk juga kantor dan badan lembaga untuk tiap daerah? Demikian. Oke, Bang Johnny Henry, sedikit saya informasikan bahwa KBKSRI, komunitas Satpam ini, saat ini sudah terbentuk di hampir seluruh provinsi Indonesia. Jadi kita Indonesia memiliki 34 provinsi, sedangkan BPD yang sudah terbentuk itu ada 28 provinsi. Nah, setelah berbadan hukum, BPD yang sudah terbentuk maka akan menyesuaikan dan akan tetap berlanjut melanjutkan tugasnya sebagai badan pengurus ataupun anggota di wilayah BPD dan BPC-nya masing-masing. Jadi saya rasa terjawab Bang Johnny Henry, KBKSRI saat ini sudah terbentuk di seluruh BPD wilayah Indonesia. Budi Anduk, selamat bergabung. Soeharno, Jawa Timur, selamat bergabung. Padang, Bang Topan, selamat bergabung Padang. Terima kasih Mas Bayu atas dukungannya dan teman-teman BPD Riau. Insya Allah kalau kita bersatu, Munas akan terlaksana insya Allah. Juga perlu teman-teman ketahui bahwa dalam mengumpulkan dana ini harus diketahui oleh pemerintah dan instansi terkait. Itu sementara yang bisa di backup oleh BPP, kami akan backup sendiri. Kalaupun nanti ketidakmampuan dalam hal anggaran kita, keterbatasan dari BPP, kita akan meminta dukungan dari seluruh BPD se-Indonesia dengan bekerja sama kepada pihak-pihak yang telah mendapatkan izin untuk melakukan penggalangan dana, dan izin tersebut dari yang sudah didapatkan izin dari pemerintah. Jawa Timur Lamongan hadir. Izin Ketua Umum, saya mau tanya, apakah KBKSRI akan selalu mendukung anggotanya jika ada masalah tentang kerja sebagai Satpam? Sesuai dengan tujuan visi misi terbentuknya KBKSRI, bahwa KBKSRI akan memberikan dukungan moral dan juga dukungan bantuan hukum
kepada Satpam, baik pun di dalam maupun di luar pengadilan, rekanku Ardian. Jadi tentu kami akan memberikan dukungan kepada anggota-anggota kami yang ada permasalahan hukum, segera dan silakan melaporkan kepada BPD-nya masing-masing. Sementara setiap kasus yang masuk kita limpahkan kepada kuasa hukum kita yang sudah bekerja sama dengan KBKSRI, yaitu lembaga-lembaga bantuan hukum. Namun tidak serta-merta semua kasus begitu dilaporkan kita langsung masukkan. Kita juga akan mentelaah, menyaring dan juga melakukan investigasi terlebih dahulu apakah hal tersebut, laporan tersebut masuk kategori pelanggaran Undang-Undang 13 tahun 2003. Apabila memenuhi unsur pelanggaran, maka selanjutnya kita akan melakukan pelaporan dengan dibantu oleh lembaga bantuan hukum atau kuasa hukum kita. Syukur Abadi Jaya Harefa, izin bergabung di organisasi. Silakan bergabung Bang, cari BPD-nya masing-masing. Bang Syukur berada di wilayah Polda mana? Kepri. Kalau di Kepri silakan hubungi. Ini kebetulan ada ketua BPD Kepri, Pak Subianto. Nanti abang bisa hubungi beliau langsung atau lewat saya, nanti saya rekomendasikan kepada ketua BPD Kepri, Ardian Ludus. Dan mohon izin untuk KTA KBKSRI diterbitkan kapan ya? Untuk KTA KBKSRI akan kita terbitkan setelah legal aspek kita selesai. Terjawab ya Bang ini, Bang Ardian. Bang Tona Naga, izin ketua mau bertanya. Saya masih banyak melihat perusahaan outsourcing melakukan pungutan administrasi apabila mau masuk kerja dan berbagai macam pungutan yang lebih sedihnya. Kadang kita lihat pungutan lebih besar dari gaji yang diterima. Bagaimana sikap KBKSRI dalam hal ini? Dalam hal ini, KBKSRI memiliki sikap yang tegas dalam hal rekrutmen. Apabila ada embel-embel biaya administrasi yang diminta oleh oknum, maka itu jatuhnya kepada pungli, saudaraku. Itu tindak pidana. Jadi teman-teman bisa melaporkan kepada BPD KBKSRI, nanti BPD akan melanjutkan laporan kepada tim cyber pungli di wilayah poldanya masing-masing. Sebelumnya teman-teman juga harus sertakan bukti dia minta uang administrasi itu, apakah lewat telepon sehingga direkam, apakah lewat WhatsApp atau pembicaraan langsung. Apabila memenuhi unsur pidana, ada bukti, ada laporan saksi korban, kasus tersebut silakan dilaporkan kepada BPD KBKSRI wilayahnya masing-masing. BPD akan menjembatani rekan-rekan untuk memberikan dukungan moral dan selanjutnya untuk diproses ke tim cyber pungli yang ada di wilayah Polres ataupun wilayah Poldanya masing-masing. Kita sendiri di internal KBKSRI tegas ketika informasi yang di-share lowongan kerja Satpam ataupun security wanita Sekwan yang di-share di media yang dimiliki oleh KBKSRI, namun ada embel-embel biaya administrasi atau biaya pungli, langsung kita akan melakukan investigasi kepada akunnya dan sanksi tegas akun tersebut langsung di-ban atau di-kick permanen dari media-media yang kita miliki. Untuk selanjutnya kita melihat respon daripada korban. Apabila korban mempunyai alat bukti yang kuat dan melaporkannya, kita akan menjembatani untuk membuat laporan dan pengaduan ke tim cyber pungli di wilayah hukumnya masing-masing. Mohon izin bergabung Komandan dari KBKSRI Jakarta. Selamat bergabung Bang Ari Arista. Ridwan, kalau di Kalimantan Timur ada kan? Ya, untuk Kaltim sudah ada ya BPD-nya. Nanti kontak ketua BPD-nya silakan japri ke saya atau ke Bang Sekjen juga boleh, ke ketua organisasi juga boleh. Masih lanjut ya?
Ardian Bludus, jika sudah terregistrasi Yandan itu pasti. Saya selaku Sekretaris KBKSRI BPD Jawa Timur. Oh ya, Mas Warno, terima kasih. Rantau Perapat Medan Sumatera Utara Haminuddin, selamat bergabung. Mantap Bang, salam dari kami pengurus komunitas Security Bersatu, Rizal Jepri. Salam hormat kami untuk teman-teman komunitas Security Bersatu. Apabila asosiasi ini resmi berdiri, kita berharap kita lebih bersatu lagi sehingga semua komunitas-komunitas kita berada dalam satu wadah asosiasi yang sama, yaitu Aspamtara. Untuk itu kita akan melakukan koordinasi ke depannya insya Allah dengan seluruh komunitas-komunitas, karena Satpam ini harus bersatu dan sudah saatnya bersatu. Bang Gusman, yang tidak memiliki kartu anggota Satpam namun bekerja sebagai Satpam, apa boleh bergabung? Dan silakan bergabung Bang. Justru dengan hadirnya Asosiasi Satuan Pengamanan Nusantara, kita akan memberikan dukungan dan juga motivasi kepada teman-teman Satpam. Apabila dia memang benar-benar memiliki jiwa, passion, skill, dan komitmen untuk berkarir di dunia Satpam, yang belum pendidikan itu akan kita dukung dan fasilitasi untuk segera pendidikan. Kenapa? Karena kompetensi kepolisian terbatas garda pertama itu menjadi suatu hal yang penting dan wajib. Namun apabila teman-teman belum memiliki kompetensi garda pertama, teman-teman bergabung kepada asosiasi, silakan. Setelah itu kita akan memberikan fasilitas. Apakah itu bantuan daripada Disnaker, kita bekerja sama dengan Disnaker, mungkin dengan biaya-biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan lain sebagainya. Untuk itu enggak masalah. Selama teman-teman komitmen berprofesi sebagai Satpam dan ingin benar-benar menjadi Satpam yang resmi, sah, dan legal di mata hukum dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Izin satu pertanyaan lagi Bang Denny, jika bertransformasi menjadi Aspamtara, seandainya ada pengurus BPD ataupun BPC tidak bekerja lagi, apakah masih berhak menjadi pengurus juga di Aspamtara? Hal tersebut sudah kita atur secara jelas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Satuan Pengamanan Nusantara. Untuk itu teman-teman boleh baca, Bang Bayu boleh baca draft ADRT. Namun saya jelaskan juga sedikit bahwa ketika dia menjabat sebagai pengurus organisasi Asosiasi Satpam Nusantara ini, namun suatu masa ketika dia berhenti bekerja sebagai Satpam, nah kita akan lihat dulu apakah itu berhenti karena habis kontrak atau karena dia memang memutuskan untuk pensiun dini dan pengabdian daripada tugas satuan pengamanannya. Apabila dia hanya habis kontrak, enggak masalah, selama dia masih punya kartu tanda anggota Satpam, KTA Satpam, maka dia masih punya wewenang dan masih punya hak untuk menjabati posisi-posisi di BPD ataupun BPC-nya masing-masing sesuai dengan masa jabatannya. Namun apabila dia mengundurkan diri, juga dipersilakan mengundurkan diri dari asosiasi misalnya, itu silakan. Tapi kalau dia tidak mengundurkan diri, maka dia masih punya hak untuk menjabati sebagai pengurus di BPD dan BPC masing-masing sesuai draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi draft ADRT asosiasi itu bisa menjadi pedoman dan patokan kita dalam sama-sama kita belajar berorganisasi, khususnya di Asosiasi Satuan Pengamanan Nusantara ini. Mahadi Oye, maaf izin lanjut bertanya untuk kita anggota, kalau kita kedepannya dibuat buku saku atau petunjuk pelaksanaan di organisasi KPRKC, bagus ya. Jadi yang jelas, setelah legal aspek kita selesai, program apapun yang bagus, yang untuk mengembangkan dan memudahkan tugas kita di lapangan, itu silakan diusulkan ke BPD, nanti masuk ke program kerja. Kalau memang saat ini buku saku dibutuhkan, ya kita bisa nanti buat aplikasi, yang dimana aplikasi tersebut bisa di-download di Play Store. Nah, jadi di dalamnya itu sudah ada buku saku Satpam.
Jadi nggak perlu buku saku itu dibawa lagi karena sekarang kan zaman udah canggih, udah modern itu. Apalagi satpam tugas di lapangan itu identik dengan cuaca ya, berhadapan langsung dengan cuaca-cuaca yang ekstrim, kadang-kadang hujan segala macam. Nah kalau dengan buku saku yang terus dibawa itu bisa jadi hilang, ketinggalan, basah segala macam. Nah kalau di aplikasi itu tinggal download aja nanti. Insya Allah ke depan kita akan bentuk aplikasi KBK SRI yang bisa di-download di Play Store ataupun di iOS. Izin Komandan mau bertanya, saya dulu bekerja di yayasan outsourcing. Nah, saya garis bawahi yang namanya outsourcing itu adalah dalam bentuk PT, perusahaan, persero. Ya, jadi bukan yayasan. Dan saya mendapat ajakan dari salah satu perusahaan untuk bergabung. Tetapi dengan status saya masih dinas dan belum habis kontrak, kurang 2 bulan lagi. Pas saya gabung di salah satu perusahaan itu, kenapa pas saya minta ijazah dan sertifikat dipersulit? Mohon penjelasannya kemana? Nah, jadi Undang-Undang 13 tahun 2003 mengatur tentang pemberhentian hubungan kerja. Apabila pemberhentian hubungan kerja dilakukan oleh pihak BUJP kepada satpamnya, maka konsekuensinya adalah BUJP tersebut harus membayar sisa kontrak si satpamnya. Nah, itu juga berlaku sebaliknya. Apabila kita satpam masih dalam masa kontrak dengan BUJP, contoh seperti kasus ini masih ada kontrak 2 bulan lagi, namun kita keluar dari BUJP, itu konsekuensinya ya memang seperti itu. Kita harus membayar sisa kontrak yang sisa yang dijalani dengan BUJP tersebut. Itu amanat daripada undang-undang. Nah, perihal kenapa sertifikat dipersulit segala macam dan ijazahnya ditahan, dipersulit untuk diambil, nah itu tidak boleh. Jadi kalau memang BUJP itu mau minta denda namanya ya, denda yang sesuai undang-undang kerja ya bayar sisa kontraknya itu. Nggak ada istilah menahan ijazah atau sertifikat. Aturan Undang-Undang Nomor 13 ijazah itu tidak boleh ditahan. Itu ijazah maksudnya ijazah SMA atau ijazah apa? Ya. Ini ijazah Ini ijazah SMA kayaknya. Sertifikatnya sudah ada pertama. Kalau ijazah SMA itu tidak boleh ditahan. Itu karena dokumen negara. ijazah dan sertifikat. Oke, jadi kalau ada praktik-praktik BUJP yang melakukan penahanan ijazah kepada teman-teman satpam, terutama ijazah ini ya, ijazah pendidikan nasional dari sekolah itu SMA, itu melanggar HAM, nggak boleh. Laporkan aja ke BPD masing-masing, nanti kuasa hukum kita yang akan membackup dan membackingi rekan-rekan. Apalagi kalau terjadi masalah ketika hubungan kerja berakhir, ijazahnya dipersulit untuk keluar, ditahan-tahan oleh oknum itu nggak boleh. Laporkan aja, kita siap memberikan dukungan kepada teman-teman. Ya, sekarang BUJP kalau nggak mau ikut aturan, nggak mau bertobat, ya bagi yang oknum BUJP nakal ini ya, kalau nggak mau berubah, ya udah siap-siap aja terkubur dengan sendirinya nanti. Biarkan BUJP yang baik saja, BUJP yang mampu mensejahterakan satpam yang hanya tinggal di Indonesia ini. Ya, yang zolim itu sama-sama kita doakan terkubur dia. Kalau bisa minta nomor WA-nya ketua dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Ridwan, nanti messenger saya ya. Nanti saya kirim nomor ketua Kalimantan Timur. Muhammad Wadud, selamat malam dan izin bergabung Kalimantan Barat. Selamat bergabung Kalimantan Barat. Doni Alfian, selamat bergabung. Izin Komandan, apabila kita diberhentikan secara sebelah pihak itu gimana Komandan? Tanpa ada alasan yang jelas dari pihak outsourcing dan pihak yang memakai jasa kita Komandan. Bang Ahmad Virgo, ya, sisa kontraknya ini diberhentikan karena habis kontrak atau masih dalam masa kontrak? Ya, kita lihat juga nanti sumber latar belakang masalahnya. Kalau diberhentikan di masa kontrak, maka BUJP itu wajib bayar sisa kontrak kita. Apabila diberhentikan masa habis kontrak, sudah habis kontrak nggak dipakai lagi, nah kita melihat juga unsur pasal 59 Undang-Undang 13 tahun 2003 yaitu tentang PKWT dan PKWTT dan pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi secara spesifik nanti
Bang Ahmad bisa japri saya. Kalau masih ada sisa kontrak, BUJP itu wajib bayar ke Bang Ahmad. Kalau nggak dibayar, lapor ke KPKS. KPKS akan memberikan dukungan media, dukungan kuasa hukum, dan dukungan moral kepada Bang Ahmad. Jangan takut, sudah saatnya kita bergerak sekarang. Jika ragu-ragu mau bertanya atau malu-malu di live streaming ini, nanti bisa japri saya pribadi lewat WA atau inbox messenger ke akun pribadi saya untuk menjaga rahasia dan juga etika pelaporan apabila hal tersebut menyangkut dengan tindak pelanggaran undang-undang, khususnya undang-undang ketenagakerjaan. Adi Rao, mohon izin bertanya Komandan, boleh minta nomor kontak Ketua BPD Jakarta? Silakan dijapri ke saya nanti biar saya nggak lupa ya. Nanti saya kirim via japri kontak Ketua BPD Jakarta. Ya, sebelum saya akhiri, insya Allah saya selaku Ketua Umum akan menyampaikan amanah dari seluruh pengurus BPP, baik pun yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir, bahwa kita akan menyediakan anggaran yang tidak banyak mungkin, tapi inilah kemampuan kita saat ini. Kita akan menyediakan anggaran Rp300.000 di live streaming ini, dan akan kita bagikan kepada 6 orang satpam yang saat ini statusnya non-job atau di PHK atau sedang tidak bekerja dampak COVID-19, mana masing-masing nanti akan mendapatkan uang sembako Rp50.000 yang akan kami pengurus BPP transfer ke rekening teman-teman semua, dengan teman-teman hadir di live streaming ini dan menyampaikan bukti ataupun data kepada kami bahwa teman-teman sudah tidak bekerja. Untuk itu kita tunggu 5 menit sesi penyerahan bantuan sembako non tunai ini yang peruntukannya untuk sembako. Kita tunggu 5 menit. Jika teman-teman ada yang non-job, benar-benar non-job, silakan hadir melalui itu ada ininya ya, video itu bisa nggak ditampilkan tatap muka langsung? Bisa. Bisa masuk? Bisa. Ya, silakan tatap muka langsung yang membutuhkan. Oh, tatap muka? Ya, bisa nggak? Mati itu. Di sini. Oh, langsung tatap muka. Yang gabung berdua gitu ya? Iya, bisa nggak? Enggak, nih dulu apa nih? Gabung dulu. Minta pertemanan. Di situ bisa nggak? Ya. Nggak ada ya? Nggak kayak di. Nih lah, tambah dulu. Oh, ini apa? Bagikan. Ini membagikan. Komentar flash. Bang Erwin Wijaya, izin Komandan, bila mana dari pihak outsourcing tidak mengeluarkan gaji gimana ya? Karena gajinya di bawah MR. Nah, itu trik yang dilakukan oleh outsourcing supaya kita nggak punya bukti bahwasannya mereka telah melakukan pelanggaran Undang-Undang 13 tahun 2003. Untuk itu, teman-teman satpam yang gajinya dibayar di bawah UMR, segera pergi ke bank, bawa buku tabungan, cetak rekening koran. Ya. Rekening koran tersebut akan menjadi bukti. Dan juga nanti suatu saat ini akan jadi bom waktu. Cetak rekening koran, kemudian bukti absensi bila ada, bukti ID card, bukti jurnal, bukti perjanjian kerja, apapun bukti yang ada, lampirkan, itu akan sangat mendukung kita di pengadilan hubungan industrial nanti. Jadi kalau teman-teman nggak dikasih gaji, udah nggak apa-apa, biar aja. Tambah lagi pelanggarannya. Udah dia melanggar nggak bayar sesuai UMR, gaji nggak diberikan, ya udah biarin aja. Teman-teman pergi ke bank, cetak rekening koran. Ya, nanti di rekening koran itu akan ada transaksi transfer dari perusahaan ini ke satpamnya sekian. Itu jadi bukti nanti bahwa teman-teman dibayar tidak sesuai UMK. Nanti di pengadilan hubungan industrial, hakim akan menghitung kekurangan gaji teman-teman dan hakim akan menegaskan untuk dibayar. Perusahaan wajib bayar. Teman-teman yang non-job silakan, kita akan menyalurkan dana amanah dari teman-teman pengurus
yaitu uang untuk kebutuhan pokok atau untuk membeli sembako sebesar 50.000 per orang. Ya, sementara kuota yang kita sediakan hanya untuk 6 orang saja yang beruntung. Silakan absennya gini aja deh, di kolom komentar kamu masukkan nama, kemudian nomor HP, dan juga keterangan bahwasannya sudah tidak bekerja lagi. Nah, nanti akan kami hubungi nomor HP atau WA-nya. Di WA nanti lampirkan bukti surat habis kontraknya pada kami, dan kirim nomor rekeningnya ke WhatsApp pengurus, ke WhatsApp kami. Nanti akan kita transfer dananya ke rekening teman-teman. Ya, jadi kita ambil 6 orang ini adalah dari komentar teratas ya. Apabila nanti yang komen untuk yang nonjok ini lebih dari 6 orang, maka kita akan ambil dari yang teratas. Yang teratas, nama, nomor HP, dan keterangan bahwasannya sudah berhenti bekerja. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman via WA. Jadi nomor HP atau WA ya, terutama WA. Nanti bukti surat tidak bekerja lagi itu akan kami minta lewat WA. Apabila bukti surat sudah tidak bekerja itu ada, kirim nomor rekening, uangnya akan kami transfer ke rekening teman-teman. Ingat, hanya untuk 6 orang. Pertanyaan dari Enggak ada di sini. Coba baca ini. Izin bertanya Bung Denny, apakah dalam SOP Satpam ada istilah fleksibel? Terkadang seorang Satpam bekerja bukan selayaknya Satpam. Mohon penjelasan. Ya, jadi sesuai dengan kompetensi yang kita miliki pada saat kita melamar, itu kompetensi kita adalah sebagai seorang satuan pengamanan. Dibuktikan dengan ijazah dan gada pratama. Kompetensi gada pratama, ijazah, dan kartu tanda anggota yang terbitkan dari Polda. Namun apabila prakteknya, apabila fleksibel yang rekan maksud adalah, contoh, rekan adalah sebagai seorang satuan pengamanan, tiba-tiba dari pimpinan perusahaan nyuruh kalian untuk bersihin toilet, jadi cleaning service, atau jadi pengantar kopi, itu nggak boleh. Nah, itu jalurnya bukan ke Disnaker, itu jalurnya ke Binmas. Jadi apabila itu terjadi, teman-teman lapor ke Binmas Polres atau Binmas Polda, karena ini pelecehan terhadap profesi dan juga logo profesional, logo Polda yang teman-teman pakai di sebelah kanan itu. Jadi teman-teman melamar sebagai satpam dengan ijazah, dengan KTA, sampai di perusahaan disuruh bersihin toilet, disuruh ngantar kopi, jadi office boy segala macam, itu melanggar SOP satuan pengamanan, dan juga etikanya nggak ada kalau kayak gitu. Ya, silakan lapor ke jalurnya itu ke Binmas Polres dan Binmas Polda. Apabila teman-teman nggak punya akses ke Binmas, nah hubungi ketua BPD atau ketua BPC di wilayahnya masing-masing. Nanti KBKSRI akan menjembatani teman-teman untuk melakukan pengaduan ke Binmas. Itu nggak boleh. Itu apabila fleksibel yang dimaksud dengan itu ya. Tapi kalau fleksibelnya tentang jam kerja, contoh seharusnya satu shift 8 jam, tiba-tiba disuruh jadi 10 jam, 12 jam, maka kelebihan jam kerja itu harus dihitung lembur. Kuncinya adalah 1 minggu teman-teman nggak boleh lebih dari 40 jam kerja. Jadi kalau 40 jam kerja, 5 hari itu ya 8 jam, 2 hari off. Nah, jadi secara spesifik tolong dijelaskan fleksibel yang dimaksud apa nih, mengenai jam kerja atau tugasnya. Ada lagi nggak? Oke, sekarang waktu menunjukkan sudah pukul 20:25 WIB. Terakhir sebelum saya tutup, ada tambahan Bang Sedian? Ketua. Ya. Nah, terakhir saya Ketua Umum KBKSRI beserta rekan-rekan pengurus BPP dan kedua BPD mohon pamit undur diri. Ya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam streaming ini ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam penyampaian, itu datangnya dari diri kita sendiri. Adapun kelebihan-kelebihan yang disampaikan itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Korsa. Satpam Indonesia harus bersatu. Bersatu kita kuat. Bersama kita bisa. Jayalah Satpam Indonesia. Yes.